Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah fikih Bapak Jilfaroni Esos yang saya sayangi, saudara seperjuangan saya yang terkhususnya yang di kelas ini. Di sini saya akan membahas tentang hukum wudu. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza fa'tuhum ilas salati, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faksilu uduhakum, maka basuhlah mukamu, wa aidikum dan tanganmu, ilal maraiki sampai ke siku, wamsahu birusikum warjulukum ilal kabbain, dan sapulah ke kepalamu dan kakimu sampai ke kedua mata kaki. Ayat ini mewajibkan kita untuk sholat, karena jika wudhu kita tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah, karena wudhu adalah salah satu agar sholat kita sah. Syarat-syarat wudhu dalam Islam harus berakal. Yang pertama itu harus berakal, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah, dan niat. Karena wudhu orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang tidak berniat wudhu, misalnya hanya berniat untuk mendinginkan tubuh atau membasuh anggota tubuh untuk menghilangkan kotor atau najis, adalah tidak sah. Syarat wudhu yaitu hendak airnya dipakai dengan air yang suci lagi mensucikan. Jika air yang dipakai adalah najis, maka wudhu tidak sah. Syarat ketiga, syarat wudhu, hendak air yang dipakai adalah air yang mubah. Jika air tersebut dapat dari melampas atau dapat dengan cara yang tidak syariah, maka tidak sah berwudhu dengannya. Syarat yang keempat, syarat wudhu adalah hendak didahului istinja. Jika yang bersangkutan memang harus beristinja atau beristinja sebaiknya. Adapun rukun-rukun wudhu yaitu yang terkait dengan anggota-anggota tubuh ada 6. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa membasuh wajah namun tidak berkumur-kumur dan tidak membersihkan hidung dengan air, atau hanya melakukan salah satu darinya, maka wudhu tidak sah, karena mulut dan hidung termasuk bagian wajah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang mana potongan ayatnya, faksilu uduhakum, maka basuhlah wajahmu. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan membasuh wajah secara keseluruhan. Maka barang siapa meninggalkan sebagian darinya, berarti dia belum menjalani perintah Allah. Sementara Nabi Muhammad SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan termasuk kedua siku. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah potongan ayat, wa aidikum ilal maraik, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, yakni bersama siku, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mutar-mutar air di kedua sikunya dalam sebuah hadis yang lain.
arsala yadihi hatta asra'a fil ma'dud. Dia memasuk kedua tangannya hingga lengan di atas siku. Hal ini menunjukkan bahwa kedua siku termasuk yang dibasuh. 3. Mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Amsahu bi rusikum, dan sapulah ke kepalamu. Dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa'silu yadahu hatta asra fi a'di wa ridaluhu hatta asra fi sakin summa qala hadal ra'aitu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatafadda. Bahwasanya Abu Hurairah berwudu lalu beliau membasuh tangannya hingga lengan di atas sikunya dan membasuh kakinya hingga bitisnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah berwudu. Nabi bersabda, zunu fi ra'si, kedua telinga termasuk kepala. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dengan demikian mengusap kepala saja tidak. Membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah potongan ayat, "Fardilukum ilal kabbain," dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kata ila sampai di sini bermakna ma'a dengan. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat wudu, di mana hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang dibasahi. Dan begitulah pula Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mengurutkan wuduk sesuai dengan tata cara tersebut, lalu beliau bersabda, hada wudu la yaqbalu Allahu salata illa bihi. Inilah wudu di mana Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Jika kita tidak berurutan melaksanakan rukun-rukun wudu, maka tidak sah salat kita. Karena kesempurnaan salat itu adalah ketika wudu kita itu sempurna. Hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah potongan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahar, dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Para ulama menyebut bahwa mandi junub itu sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Ia adalah sisa-sisa agama Ibrahim di kalangan mereka. Sebab-sebab terjadinya mandi wajib itu ketika keluarnya air mani dari dua jalan, yakni baik dari perempuan maupun laki-laki. Adapun kemungkinan jika keluar dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika keluarnya dalam keadaan terjaga, maka disyaratkan adanya rasa nikmat saat ia keluar. Apabila keluar tanpa diiringi rasa nikmat, maka itu tidak harus mandi wajib. Seperti jika keluar karena sakit atau karena hilangnya fungsi penahanan. Jika keluar dalam keadaan tidur atau bisa disebut dengan mimpi dengan mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi secara mutlak. Karena dalam keadaan tertutupnya akal, meskipun mungkin saja dia tidak merasakan kenikmatan. Jika seorang bangun dari tidurnya lalu ia melihat berkas air mani, maka dia wajib mandi. Kedua, masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sekalipun tidak keluar air mani. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah dari Jalasa baina su'iha arba'i thumma masa'an
hitanan faqada wajibul ghuslu. Jika seorang pria duduk di antara dua tangan dan dua kaki wanita, kemudian kemaluan menyentuh kemaluan, maka mandi wajib bagi keduanya. 3. Termasuk hal-hal yang harus mandi wajib menurut sebagian ulama adalah masuk Islam atau orang kafir masuk Islam. Itu wajib mandi wajib. Jika seorang kafir masuk Islam, maka dia mandi wajib karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian orang masuk Islam untuk mandi wajib. 3. Dalam kematian, sebelum dia dikain kafani, dia harus mandi wajibkan. 5. Keluarnya haid dan nifas. Nabi bersabda yang dimana artinya, jika haid tiba maka tinggalkanlah sholat, jika ia telah berlalu maka bersihkanlah darah darimu, kemudian sholatlah. Faida tatahhar, jika mereka sudah bersuci. Tata cara mandi yang sempurna ialah berniat dalam hati, kemudian mengucapkan bismillah, berwudu, lalu mengulurkan kepala 3 kali dan membasuh pangkal rambut, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Tayammum adalah menggantikan posisi air dalam keadaan kondisi-kondisi manakala tidak ada air. Falahu tajiduhu ma'an fatayammamu, lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Potongan surah Al-Maidah. Kedua, jika ia Allahu Akbar, Allahu Akbar, jika dia Allahu Akbar, Allah. Yang keempat, jika khawatir kedinginan bila menggunakan air tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkan, maka dia boleh bertayamum dan sholat. Fala taqtulu anfusakum, dan jangan membunuh dirimu. Surah An-Nisa potongan ayat 29. Tata cara tayamum yaitu memukulkan kedua tangan ke tanah dengan menggerakkan jemari, kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari-jari jemari dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dan telapak tangan bagian dalam. Hendak melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata. Apabila menepuk tangan dilakukan 2 kali, yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, maka tidak mengapa. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah, dan jika ada kata-kata yang salah, saya minta ampun kepada seluruh hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.